Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajakah. Semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kami mohon maaf, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah melihat video kami dan ternyata barang itu nggak ada kembali di YouTube, kira-kira begitu. Jadi kami juga menyadari akan kenapa video kami yang berhubungan dengan pohon ini dihapus atau ditarik dari pihak YouTube, kira-kira begitu. Oke, kami akan memperbaiki, dan sebelumnya mohon bantuan atas dukungan subscribe, like, dan share-nya kepada Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu, di depan kami ini namanya mungkin kalian yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu. Ini namanya pohon sungkai. Pohon sungkai. Jadi pohon sungkai ini mengenai bentuk daunnya. Kami akan jelaskan mengenai bentuk daunnya. Jadi ciri-ciri fisiknya, ini bentuk daunnya kira-kira begitu. Ini bentuk daunnya. Dan ciri yang paling gampang dilihat dari daun dari jauh, bahwa antara ini ada siripnya. Antara daun dengan daun itu ini ada siripnya, ini siripnya. Nah, kira-kira begitu. Ada siripnya. Terus ini kami berikan contoh ini yang batang tekstur mudanya. Tekstur mudanya bentuknya ini. Bentuknya abu-abu kecoklatan atau keabu-abuan, kira-kira. Ini yang bentuknya kecil. Kemudian kalau untuk yang besar, nah ini yang sudah lama, yang sudah tua, sangat tua. Ini kulit luarnya mudah dikelupas. Nah, ini mudah dikelupas. Ini hanya kulit luarnya. Kalau dalamnya ini bisa tanaman ini keras. Nah, ini bentuk kulitnya. Nah, luas. Nah, kalau yang ini karena sudah terlampau tua, nah ini terlampau tua, ini juga bagus untuk dibonsai, dan kami ada bonsainya. Kemungkinan ini bisa juga untuk sebagai bakalan bonsai. Tapi kami di sini akan berbicara dari sisi manfaat atau khasiatnya. Kalau yang sudah agak tua, ini warnanya itu tadi. Jadi mengenai manfaat kayu pada umumnya. Jadi kami ini berbicara dari sisi manfaatnya dari kayu. Nah, ini. Jadi kalau kita berbicara masalah manfaatnya, itu pertama dari manfaat dari sisi penggunaan kayu secara umumnya. Kayu ini adalah kayu jenisnya ringan dan kuat. Ini nama lainnya kalau di Jawa ini namanya jati sabrang atau ki sabrang atau sekai. Dan ini di Jawa itu lebih banyak sebagai pengganti kayu jati, makanya namanya jati sabrang, nama panggilan, nama lainnya yang orang mudah untuk mengenalnya. Kira-kira begitu. Jadi mengenai manfaatnya itu bisa juga untuk dari sisi kayunya yaitu untuk rangka atap bangunan. Bisa juga untuk konstruksi tiang dan jembatan. Tadi sudah kami sebutkan. Selanjutnya yaitu sebagai alternatif, sebagai pengganti kayu jati. Karena kayu ini adalah kayu yang baik. Dia mempunyai kelas 2 sama kelas 3. Awetnya kelasnya kelas 2. Kira-kira begitu. Dan juga sebagai mebel ini kan kebetulan diambil seratnya itu bagus, kira-kira begitu. Dan juga sebagai bahan kerajinan, kira-kira begitu. Dan yang lebih banyak viral itu kalau dia ini sudah mengkristal, sudah sekian puluh tahun atau ratusan tahun, ada namanya batu cincin, namanya batu sungkai. Aduh, itu bentuknya cantik sekali. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin tahu
cincin sungkai, bisa aja lihat nanti, diketik aja nanti tahu bentuknya, bentuk fisiknya kayak apa kayu sungkai itu. Kira-kira itu manfaatnya dari sisi kayunya, kira-kira begitu. Terus kemudian dari sisi kesehatan atau untuk herbal itu banyak dipakai, itu adalah daunnya, pucuk daunnya. Mengenai masalah penggunaan bagaimana, ada yang bilang ini ganjil, ada harus jumlahnya sekian, kira-kira begitu. Jadi ada yang pantangan, ada yang bagaimana, tapi kalau kami secara umum praktis sajalah, kira-kira begitu. Yang wajar-wajarnya kan, yang penting tidak pengertian, tidak berlebihan. Apapun kalau berlebihan itu tidak bagus, ya kan. Kalau di daerah Sumatera, di Jambi juga begitu, menurut mereka itu harus bentuknya ganjil, kira-kira begitu. Apa maknanya ganjil? Ya jujur kami pribadi kurang begitu memahami yang pas. Anjurannya secara adat harus ganjil, kira-kira begitu bahasanya. Dari sisi kesehatan itu banyak yang dipakai adalah daunnya, terutama itu daun mudanya, daun pucuknya, kira-kira begitu. Ya, jadi yang bisa dimanfaatkan itu adalah ini daunnya, terus sama kulit, yaitu kulit kayu, kulit batangnya. Itu yang kebetulan banyak dipakai untuk herbal, terutama untuk imunitas atau kekebalan tubuh, atau untuk menaikkan leukosit atau sel darah putih, kira-kira seperti itu. Yang satu pertama yaitu dia ini bisa juga untuk pilek, demam, bisa juga untuk cacingan, sakit gigi, asma. Jadi ibu-ibu yang habis bersalin, ini juga sering dipakai. Terus kemudian juga obat sakit memar atau obat luka juga bisa. Obat penurun panas juga bisa, penurun panas. Terus kemudian juga obat malaria. Nah, kira-kira itu. Dan kemudian untuk itu bagi pasangan muda atau mungkin ya intinya bisa menyuburkan rahim, bisa menyuburkan kesuburan wanita, kira-kira begitu. Terus kemudian bisa juga untuk memperlancar haid, bisa juga untuk sakit panu, sakit kulit. Ini bisa juga untuk sakit panu atau untuk kulit, bisa juga untuk sakit kepala, banyak sekali. Jadi intinya bahwa daun sungkai ini adalah banyak sekali kegunaan dan manfaatnya, dan bahkan sudah ada penelitian mengenai potensi sebentar ya ini judulnya uji potensi daun muda sungkai dengan bahasa ilmiahnya Peronema canescens untuk kesehatan atau imunitas pada mencit, yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan biologi Fakultas MIPA Ilmu Pengetahuan Universitas Bengkulu. Di situ diadakanlah uji terhadap mencis. Mencis itu anak tikus kecil yang dipakai sebagai untuk uji coba penelitian bagaimana dengan kadar leukositnya. Hasil di uji coba itu disebutkan bahwa sel darah putih itu naik 36% dibanding dengan ada yang namanya Imunos. Imunos itu suplemen kesehatan yang tujuannya hampir sama, yaitu untuk meningkatkan leukosit atau menaikkan kadar imunitas atau kadar kekebalan tubuh yang banyak dipakai, kira-kira begitu. Jadi 36%, kira-kira itu. Ini hasil dari uji coba ini. Jadi ini untuk kekebalan tubuh di saat sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan, kira-kira begitu. Itu dari sisi kesehatannya. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas like, subscribe dan komennya. Semoga kita semua di sini
dalam posisi diberi kesehatan dan diberi ketabahan situasi. Mudah-mudahan kita akan kembali ke normal atau new normal, kira-kira begitu. Oke, itulah kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.